Oke. Oke. Aku Tiara ke sini. Aku Tiara. Ini yang mau. Rekaman CCTV Irjen Polisi Ferdi Sambo masuk rumah terlebih dahulu, kemudian rombongan dari Magelang. Dari sejak awal masyarakat dan terutama keluarga dari korban almarhum Brigadir J, mereka sudah memberikan sebuah dugaan bahwa kematian dari Brigadir J lebih diyakini sebagai penganiayaan yang dilakukan sejak dalam perjalanan dari Magelang sampai Jakarta. Nah, dalam cuplikan rekaman CCTV yang disampaikan Khairul Anam, itu anggota Komnas HAM ya, Komisioner Komnas HAM, terlihat rombongan Irjen Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang baru pulang dari perjalanan dinas di Magelang tiba pada pukul 15.30 WIB. Setelah tes PCR, para ajudan Irjen Sambo menuju rumah dinas. Sekitar pukul 17.10 WIB, Putri Chandrawati terlihat juga berada di rumah dinas Duren 3. Pernyataan-pernyataannya kan seperti itu, dan itu didasarkan kepada itu tadi. Pertama, pihak keluarga korban menyebut-sebut bahwa ini penganiayaan dan pembunuhan yang berencana dilakukan lebih dari 2 atau 3 orang, dan itu dalam perjalanan dari Magelang sampai Jakarta. Kita tahu bahwa perjalanan dari Magelang sampai Jakarta itu selain korban juga Ferdi Sambo dan istrinya. Dan ini kemudian lalu berkembang terus-menerus, pergunjingan di tengah masyarakat itu bahwa ini Ferdi Sambo lah sebagai pelakunya. Yang CCTV yang hilang itu kan. Jadi sudah percayakan saja karena mereka bukan hanya mempertaruhkan institusi seperti kata Saur tadi, tapi juga mempertaruhkan reputasi pribadi setiap anggota yang terlibat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI mengungkapkan isi rekaman CCTV di Duren 3 terkait kasus meninggalnya Brigadir J. Komnas HAM mengatakan berdasarkan rekaman video memperlihatkan Brigadir J masih hidup saat tiba di Duren 3 sepulangnya dari Magelang, Jawa Tengah, Jumat 8 Juli 2022. Menurut dia, yang paling penting dalam video tersebut ialah di area Duren 3. Tempat video memperlihatkan ada Irjen Polisi Ferdi Sambo yang masuk terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian ada rombongan dari Magelang. Disebutkan pula bahwa 20 video yang diperlihatkan oleh Siber Polri dan Lapor Polri kepada Komnas HAM tersebut tersebar di 27 titik. Hal tersebut tersebar di 27 titik, mulai dari Magelang, Duren 3 hingga Rumah Sakit Kramat Jati. Khusus video dari Magelang sampai Duren 3, salah satu hal yang penting dilihat oleh Komnas HAM ialah soal Brigadir J masih hidup. Selain diperlihatkan soal video, tim dari Komnas HAM juga ditunjukkan soal monitoring keberadaan atau jejaring komunikasi yang terdapat di area Duren 3 dan Magelang. Bahan yang diberikan kepada Komnas HAM tersebut akan kembali dipelajari, hal ini guna memastikan dan mengusut tuntas kematian Brigadir J. Terkait dengan permintaan keterangan siber dan digital forensik, kata Anam akan kembali dilanjutkan di Komnas HAM tahun depan. Hal ini mengingat ada beberapa penggalian informasi yang menunjukkan dukungan teknologi. Kriminolog dari Universitas Indonesia Wisnu Wadakso meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait kejanggalan kematian Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia meminta publik untuk menunggu tim khusus mengungkap puzzle atau teka-teki terkait kasus ini. Kejanggalan demi kejanggalan yang menjadi sorotan publik menurut Kisru dikabarkan asumsi yang terbentuk ketika kepingan. Oleh karena itu, ia meminta kepada publik untuk menunggu tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk melengkapi kepentingan puzzle tersebut. Kuncinya, kata Kisnu, sebenarnya keterbukaan informasi menurut dia untuk melengkapi sebuah puzzle. Terdapat informasi yang bisa diperoleh oleh berbagai sumber, salah satunya korban, saksi, dan bukti lainnya. Selain itu, Kisnu menyebut ponsel dari para yang diduga terlibat dalam kasus ini juga diperiksa oleh ahlinya. Tindakan ini bertujuan untuk memeriksa data record, pertukaran pesan, dan lainnya.
Namun, kata dia, belum tentu langkah tersebut bisa memudahkan untuk memberikan penjelasan. Di samping itu, Kisno mengingatkan publik jangan beranggapan bahwa setiap orang yang meninggal dalam kasus kejahatan itu merupakan korban. Tapi masalahnya, tutur Kisno, sering seseorang yang memulai itu memunculkan definisi situasi yang baru. Definisi situasi baru itulah menyebabkan audiens merespon, dan ketika mendapatkan respons, sosok yang memulai ini kemudian merespons balik. Sampai pada satu titik, pertukaran simbol ini mencapai titik kritis. Akhirnya terungkap kondisi istri Ferdi Sambo saat Brigadir J diautopsi. Rosti menangis cari Putri. Titik terang kematian Brigadir J mulai terungkap. Akhirnya terungkap kondisi Putri saat Brigadir J diautopsi. Rosti nangis cari istri Ferdi Sambo. Nama Putri Chandrawati, istri Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Ferdi Sambo disebut Rosti Simanjuntak, ibunda Brigadir, saat proses autopsi ulang. Kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat yang menyeret Ferdi Sambo, Baradae dan Putri Chandrawati terus menarik perhatian publik. Terbaru, pembongkaran makam dalam rangka autopsi ulang Brigadir J yang berlangsung pada Rabu 27 Juli 2022 di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi. Peristiwa ini diwarnai tangisan pilu dan teriakan histeris sang ibunda korban bernama Rosti Simanjuntak. Rosti Simanjuntak menangis histeris jelang proses autopsi ulang jenazah sang anak Rabu 27 Juli 2022. Ia berulang kali menyebut nama istri Irjen Sambo, di manakah keberadaan Putri Chandrawati. Rosti terlihat histeris saat proses pembongkaran makam Brigadir J berlangsung. Pihak keluarga hingga harus menenangkannya dan membawanya ke sebuah tenda di sekitar area pemakaman. Di dalam tenda, sang ibu masih terlihat sangat histeris sehingga sempat menyebut nama istri Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Ferdi Sambo, Putri Ferdi Sambo. Menurut pengakuan Rosti, Putri Chandrawati pernah berjanji akan selalu menjaga anaknya, Brigadir Joshua atau Brigadir J dengan baik. Rosti mempertanyakan tentang keadilan tersebut. Dalam tangisannya, Rosti juga menyebut anaknya telah disiksa dan meminta pertanggungjawaban seseorang dalam kasus ini. Di mana istri Ferdi Sambo, istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati hari ini seharusnya menjalani pemeriksaan asesmen psikologi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun yang bersangkutan tidak bisa menghadiri sehingga agenda tersebut pun dibatalkan. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan kalau yang bersangkutan masih berhalangan untuk bisa hadir ke LPSK. Jika merujuk pernyataan Edwin sebelumnya, kondisi dari Putri masih belum stabil untuk dimintai keterangan pasca kejadian baku tembak yang menewaskan Brigadir J Jumat 8 Juli 2022 silam. Dengan begitu, maka LPSK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan asesmen psikologi untuk Putri jika memang hari ini tak bisa hadir. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut sudah mulai menemukan titik temu atas kejadian peristiwa polisi tembak polisi yang melibatkan Baradae dan Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Apalagi Selasa 26 Juli 2022 kemarin, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 ajudan Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Ferdi Sambo, termasuk salah satunya juga Baradae. Menurut keterangan Ahmad Taufan, Baradae terlihat tenang saat diperiksa Komnas HAM. Kendati demikian, hasil pengumpulan keterangan dari para saksi ini tetap akan disinkronisasikan dengan beberapa hal lain. Di antaranya bukti-bukti CCTV, keterangan saksi lain, dan jejak digitalnya. Selain itu juga diperlukan adanya pembanding lain seperti hasil forensik jenazah Brigadir J. Kasus penembakan di rumah Ferdi Sambo diberitakan sebelumnya, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat tewas setelah terlibat baku tembak dengan sesama polisi yakni Baradae di rumah dinas Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo, Duren 3 Jakarta Selatan Jumat 8 Juli 2022 pukul 17.00 WIB. Diketahui, Brigadir Joshua merupakan pengawal dan sopir istri Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi mengatakan sebelum tewas ditembak, Brigadir Joshua disebut menerobos masuk ke kamar istri Irjen Sambo. Saat itu, istri Irjen Sambo sedang beristirahat di kamar tersebut dan diduga terjadi pelecehan. Istri Irjen Ferdi Sambo pun berteriak, lantas teriakan tersebut didengar oleh Baradae yang berada di lantai 2. Hingga akhirnya insiden maut terjadi dan menewaskan Brigadir J.